Bicara ilmu hukum harus jujur. Kalau bicara tentang motivasi, babnya beda. Motivasi kami adalah jangan sampai ada orang sholat di rumah, kaum pria. Gimana masjid dibangun capek-capek, ada AC-nya, lalu tidak sholat di masjid, ini gimana ini? Kan gitu ya. Mana kerinduan Anda kepada Allah? Cuma bicara hukum beda. Bicara hukum tadi saya sampaikan, tidak wajib. Tidak wajib Anda melakukan sholat di masjid selagi sudah ada yang melakukan di masjid. Kalau itu sholat jamaah dianggap fardhu kifayah. Jika ada satu baris yang lain sholat di luar, tidak wajib. Cuman masa urusan kita hanya bab wajib-wajib, mana kesunahan yang kita rindukan? Ini babnya. Makanya tapi jangan dirubah hukum. Lalu yang tidak wajib dikatakan wajib, akhirnya mengatakan orang fasik semuanya. Jadi biasanya orang congkak dalam beragama. Ilmu disampaikan seperti itu. Jadi memang jumhur ulama mengatakan adalah fardu kifayah. Jika sudah ada yang melakukan di masjid, yang lain sholat di mana saja. Karena agar syiar masjid tetap ada. Atau mengatakan sunnah yang dikukuhkan, kecuali madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanbali. Sebagian madhab Syafi'i ada mengatakan wajib. Harus jujur mengatakan hukum, supaya kita tidak gampang menilai orang dengan nilai rendah, jelek, kotor. Itu bagi kaum pria. Bagi wanita, kalau wanita lebih longgar. Hanya pernah ada hadis Nabi, la tamna'u ima'akum anil masajidi. Jangan kelarang perempuan kalau datang ke masjid. Berarti sebetulnya kan tidak dianjurkan, tapi kalau datang ke masjid harus ada aturannya. Jangan pakai dandan yang aneh-aneh, jangan kemenyek, ganjen, jangan aneh. Itu harus tempatnya harus terhormat. Itu harus. Lah masjidnya sudah kecil, lakinya banyak. Nyelonong perempuan pakai baju dandanan tidak karu-karuan, ya itu jadi fitnah. Ada aturannya, semua ada aturannya. Kalau sholat di masjid, di rumah, sholatnya di rumah. Bagaimana saya pengen berjamaah, suaminya suruh nemeni. Lah suami sholat di masjid 2 kali sholat, kan ya ada sholat boleh. Suami yang hebat sholat dulu sama istrinya, baru sholat di masjid, itu baru. Jangan sampai istrinya hanya suruh melahirkan, tak tahu rasanya sholat berjamaah. Anda sholat di rumah dulu sebelum adzan waktu zuhur masuk, sholat di rumah. Atau setelah Anda sholat dari masjid, Anda temani istri Anda. Sebab disepakati mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah untuk nolong orang adalah sah. Ada 2 hadis. Yang pertama ceritanya begini, ini adalah ilmunya orang. Kadang-kadang yang congkak beragama itu gak seneng begini nih. Seharusnya tidak apa-apa, Anda sebagai laki-laki sholat di masjid, setelah itu pulang temani istri. Udah syat. Istri di rumah. Ada satu ketika begini ceritanya, ada orang datang ke masjid Nabi. Orang itu duduk di pojok begitu, tidak sholat. Lalu Nabi bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Waqad sholaina fi rihalina. Kami sudah sholat ya Rasulullah di rumah. Rupanya dia melakukan sholat di rumah. Lalu Nabi tegur, kalau kamu sholat bersama kami akan jadi sunnah untuk kamu. Berarti boleh mengulang untuk berjamaah. Dari tidak berjamaah jadi berjamaah. Yang kedua adalah setelah selesai sholat berjamaah, ada satu laki-laki datang. Bingung, jamaah sudah selesai. Nabi yang penuh kasih mengatakan, man saya tasaddaq bi hadzal rasul falyusallima. Siapa yang mau sedekah dengan laki-laki ini, silahkan temani sholat. Maka dianjurkan Anda, wahai orang yang senang berjamaah, kalau ada teman yang ketinggalan, tolong ditemani. Lah temanmu kan banyak, istri temanmu kan? Oh iya, itu termasuk jarang diamalkan. Biarpun yang katanya rajin berjamaah pun tidak ngerti begini-begini kadang-kadang. Sampai di rumah ya istrinya suruh sholat sendiri sama melahirkan. Itu. Anda pulang ke rumah, teman istri Anda. Nah ini jelas riwayatnya seperti itu. Siapa yang mau bersedekah? Jadi kalau kita nemeni yang belum sholat, termasuk sedekah. Termasuk begini, sudah sholat zuhur selesai, ada satu orang berini. Misalnya ada Pak Polisi telah, misalnya ada apa-apa, tapi rindu berjamaah karena dia harus parkir di sana. Kasihan sudah pengen jamaah, masa nggak temani? Anda berdiri satu nemeni, saya temani Pak. Begitu, berlomba menemani. Itu menunjukkan kalau dia punya ilmu. Itu loh. Jadi ilmu itu penting. Bukan hanya kayaknya. Ini pertanyaan ibu saja ini kayak mewajibkan. Yang nggak wajib jadi wajib. Akhirnya orang berat semuanya. Akhirnya biasa meninggalkan yang wajib. Ibu yang solehah. Kalau ibu bisa ke masjid dan terhormat masjidnya gede, dipisah lagi perempuan, aman, ibu boleh ke masjid. Kalau tidak aman, lebih baik sholat di rumah. Temani sama suami nanti. Membuat kami sholatul jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, dilipat gandakan. Masa kita tidak rindu sholat jamaah? Kalau orang kuat imannya, nggak bisa sholat sendiri, takut tidak diterima oleh Allah. Sebisa mungkin cari kawan untuk sholat berjamaah. Nggak mungkin sholat sendiri. Sholat sendiri itu misalnya gampang, aduh, lupa lagi, ngelantur. Tapi kalau berjamaah itu enak. Maka biasakan Anda sholat berjamaah.
berjamaah. Ini berhimbauan, ada hukum tadi pembahasannya. Jangan dicampur aduk di sini. Gara-gara Anda hobi berjamaah lalu nyalahkan orang lain yang tidak berjamaah, ya tidak benar juga. Harus begitu indahnya hidup itu. Ibu yang soleha, ibu boleh kalau masjidnya gede, aman, terhormat. Kalau harus pergi, tolong hindari hal-hal yang menjadikan orang kena fitnah. Harum yang berlebihan, dandanannya adalah bedaknya 1 senti. Wah, macam-macam lenggak-lenggok. Nah, ini aneh. Itu kalau bang Anda bisa terhormat, ada hadis Nabi, jangan kau larang wanita untuk datang ke masjid. Dan ternyata istri-istri baginda Nabi juga i'tikaf di masjid. Wa ya'takifu ba'di azwaju. I'tikaf di masjid istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.